Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga saudara dalam kondisi sehat betul, sehingga pagi hari ini kita bisa mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan yang ke-13 atau pertemuan ke-13. Ya, pada pertemuan ke-12 kemarin kita membicarakan tentang dasar-dasar tentang ketahanan nasional. Ayo kita langsung ke pertemuan ke-13 melihat slide yang telah kami siapkan. Ini adalah slide yang pertemuan ke-13, konsepsi dan pendekatan dari ketahanan nasional. Sehingga kita betul bisa nyambung antara pertemuan 12 dan 13. Tentunya hal ini untuk memperdalam tentang konsepsi dan pendekatannya. Selanjutnya kita mereview dulu bagaimana kajian K4 dan ATGH. Ya, kemarin adalah yang merupakan solusi dan ancaman, tantangan, gangguan, merupakan kenyataan yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan. Jadi, civis pacem para bellum, siapa yang mendambakan hidup damai, bersiaplah untuk perang sebab lawan akan menyerang kita tanpa memberitahu dahulu. Ada tujuan minimal dan ada tujuan maksimal tentang ketahanan nasional yang pernah kita bahas pada pertemuan kemarin. Kita perlu menjaga, mempertahankan, dan menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan wahana menuju kejayaan bangsa dan negara. Siapapun saudara, saat ini tentunya semuanya masih menjadi mahasiswa, tetapi saudara perlu sadar, 2-5 tahun lagi saudara mungkin sudah lulus dan menjadi orang yang mengabdi untuk negeri. Tidak semuanya menjadi guru tentunya, meskipun saudara sebagian menjadi guru, tetapi saudara menempati atau mengisi ruangan-ruangan kosong dari negara ini. Bahkan sebagaimana pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, kita membahas, mungkin saudara itu hidup di luar negeri yang kemungkinan juga pasangan saudara adalah orang luar negeri, dan kemungkinan bagaimana masa depan saudara terkait dengan khususnya mengelola anak, apakah saudara masih menjadi bagian dari Indonesia atau tidak, dan terkait dengan pekerjaan saudara. Yang pasti hari ini kita menghubungkan dengan ketahanan nasional, konsepsi, dan dasar. Penyelenggaraan ketahanan nasional, pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Intinya bahwa kalau berbicara ketahanan nasional itu semuanya demi kesejahteraan dan keamanan. Dia mencakup seluruh warga negara Indonesia, tidak pribadi atau orang per orang, tapi seluruhnya. Meskipun semuanya berasal dari pribadi, saudara tentunya. Implementasi kedua tentang kesejahteraan dan keamanan menjadi gambaran secara utuh tingkat kesejahteraan secara nasional. Jadi, kalau orang-orang di misalkan Jawa itu sejahtera dan di luar Jawa itu tidak sejahtera, itu akan menjadi masalah. Berbicara tentang keamanan di Jawa itu aman, di Papua tidak aman, itu menjadi masalah karena kita adalah satu kesatuan. Jadi, kalau berbicara di satu pulau dengan pulau lain, karena kan kita paham Indonesia adalah negara kepulauan. Seperti yang kita bahas pada wawasan Nusantara kemarin, bagaimana cara pandang kehidupan kita secara kolektif. Fungsi ketahanan nasional sebagai doktrin nasional, implementasi falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan wawasan Nusantara sebagai landasan pola pikir kita. Jadi, kita tidak bisa melepaskan dari Pancasila, Undang-Undang 45, dan wawasan Nusantara ketika membangun ketahanan nasional kita. Bagaimanapun, 5 sila di Pancasila atau berbagai pasal yang di Undang-Undang 45 itu menjadi dasar bagi kita bersama.
tidak boleh meninggalkan satupun mereka itu, atau di antara pasal-pasal dan sila-sila yang ada. Begitu juga tentang wawasan Nusantara. Pola dasar pembangunan nasional buat APBN. Jadi, ketahanan nasional itu menjadi semacam pintu untuk bagaimana kita membuat APBN, anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah. Loh, Pak, saya kan masih mahasiswa, apakah mampu mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk ke sana? Mungkin saudara sekarang ngomong begitu, tetapi sekali lagi 25 bahkan 10 tahun lagi saudara akan terlibat di dalamnya. Bahkan seharusnya pada saat ini meskipun saudara mahasiswa itu juga terlibat karena berbicara APBD dan APBD, kalau saudara tidak merespon, mendampinginya, sangat mungkin ada orang-orang yang jahat di negeri ini untuk menyelewengkan. Penyelewengan tidak hanya dalam pelaksanaannya, mulai dari perencanaan, mengkonsepsikan sampai pelaksanaan itu akan menjadi bahaya kalau para mahasiswa termasuk saudara atau generasi muda itu tidak terlibat dalam bagaimana membuat APBN, APBD untuk negeri ini. Ketahanan nasional juga sebagai sistem nasional, ya pola hubungan antara berbagai yang ada di nasional ini, baik dari aspek sosial, budaya, politik, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Jadi, ini adalah sistem nasional untuk membangun negeri ini. Selanjutnya, sifat-sifat ketahanan nasional itu pertama manunggal. Ketahanan nasional merupakan pengintegrasian setiap aspek kehidupan. Astagata. Astagata secara utuh. Nanti kita akan bahas agak lebih detail pada agak belakangan. Dinamis. Jadi berbicara ketahanan nasional itu sesudah manunggal, ya kita itu satu kesatuan. Kalau manunggal kan satu kesatuan di negeri ini. Sekarang kedua adalah dinamis. Berbicara dinamis ini, maka membangun negeri ini bergerak ya sesuai dengan apa yang menjadi peluang dan apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi solusi dan apa yang menjadi gangguan. Jadi tidak bisa kaku karena ya ini adalah sebuah ketahanan nasional yang bagian-bagiannya adalah dari berbagai makhluk hidup, maksudnya manusia-manusia yang ada di dalamnya, tidak hanya orang Indonesia sendiri, dari orang eksternal juga, dan di situ terjadi gesekan-gesekan. Ketika terjadi perubahan-perubahan tentang sesuatu, maka hal itu perlu kita meresponnya. Merespon tidak harus mengikutinya. Taruhlah misalkan adanya globalisasi ini, kita harus dinamis. Tetapi tidak boleh menjadi semacam budak atau menjadi follower yang tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh, kalau kita sering mengkonsumsi produk luar negeri, karena misalkan saat ini media sosial yang paling tren, kalau kita tidak, maka kita ketinggalan. Kalau negeri kita tidak bisa memproduk media sosial yang bisa mengamankan, dan kita hanya mengikuti apa yang menjadi tren, itu menjadi membahayakan. Tetapi akan lebih baik saudara dan para generasi muda dan anak negeri ini selanjutnya menghadirkan yang namanya media sosial yang bisa mengamankan negeri kita, dan bahkan kalau bisa yang menjadi produk kita dipakai oleh negeri lain. Mawas ke dalam untuk bangsa dan negara sendiri, tapi tidak nasionalisme sempit. Ini diartikan bahwa kita harus terbuka secara lebar terkait dengan perkembangan yang ada. Kita boleh mengatakan Indonesia jaya, aku baik, aku hebat, tetapi kita harus melihat bagaimana kondisi di luar, sehingga berbicara ketahanan nasional, kita bisa membedakan, mengkomparasikan antara diri kita dengan orang lain, atau negara kita dengan negara lain. Sehingga dengan cara seperti itu, maka kita bisa betul menilai apakah apa yang kita katakan aku hebat itu betul hebat atau tidak. Kalau dibandingkan dengan anak negeri lain, maka kalau memang hebat, maka kita bisa melaju dengan baik. Tapi kalau kita ada kekurangan, maka kita segera mengevaluasi terhadap diri kita. Begitu juga tentang negeri kita. Indonesia Jaya
Itu adalah kebanggaan kita. Tetapi harus kita bandingkan dengan negeri lain. Kalau kita hanya suka pada sulukan, tetapi pada tataran realitas itu berkurang, maka itu akan menjadi masalah dalam pembangunan negeri ini. Kita harus menyadari kalau memang ada kekurangan dan segera kita memperbaikinya. Berkewibawaan itu adalah sifat yang keempat, diperhitungkan dengan bangsa lain. Wibawa itu penting bagi saudara. Secara pribadi, secara kolektif sebagai warga negara, itu penting membangun negeri ini. Jadi kita tidak hanya cukup dihormati, bukan gila hormat maksudnya, tetapi kita betul-betul disegani. Orang negara lain akan selalu memperhitungkan kalau meninggalkan kita, mereka akan merasa rugi. Tidak membenarkan, atau yang kelima, tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan adu kekuasaan. Ini adalah sering terjadi dalam proses, ya seperti pada pemilu-pemilu itu, ada adu kekuatan dan adu kekuasaan itu pada proses kontestasi, pilkada atau pemilu, itu sebetulnya mereka berniat untuk membangun negeri. Karena mengabdikan dirinya, memimpin. Kan tidak mudah, tidak ringan ya. Karena bagaimanapun, kalau mereka salah, misalkan menyelewengkan uang negara, uang daerah, maka mereka akan ditangkap KPK dan masuk penjara. Dimasukkan polisi atau jaksa di penjara. Itu risiko yang sangat besar kalau mereka menyelewengkan terkait dengan amanah, terkait dengan keuangan yang dikelola. Belum hal yang lain. Tentunya kalau penyelewengan kebijakan-kebijakan lain juga terjadi ancaman. Jadi, pada waktu kontestasi lebih baik, kalau memang ada kelebihan, tampilkan kelebihannya. Biar rakyat memilih. Bukan karena produk politik uang kemenangan, ataupun ya menangnya yang bersangkutan dalam proses kontestasi. Adapun ketika ada kekuasaan, maka tidak usahlah para elit-elit di negeri ini adu kekuasaan untuk misalkan meraih semacam perhatian, apresiasi. Biarkan publik, rakyat mengapresiasi secara tidak langsung ketika memang mempunyai prestasi, bukan karena harus dicari-cari terkait dengan apresiasi tersebut. Selanjutnya yang keenam, percaya pada diri sendiri, mampu mengurus rumah tangga sendiri. Ini adalah sifat dari ketahanan nasional, bahwa kita sebagai warga negara perlu percaya diri. Berangkat dari saudara sendiri percaya. Misalkan dalam proses perkuliahan ini, saudara mampu tidak hanya cukup hafalan atau teori, tetapi mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mulai saat ini, bahkan nanti pada waktu saudara aktif di dunia real. Karena bagaimanapun saudara kan masih studi ya, itu kan dunia yang serba teoritis, pada waktu praktek di dunia real itu membutuhkan kepercayaan diri saudara ditumbuh kembangkan sehingga mengelola negeri atau dalam bahasa mengelola sekolah saudara itu lebih meyakinkan dan bisa lebih maju. Konsepsi dasar dari ketahanan nasional. Ketika kita membahas konsepsi dasar, hindari 3 ungkapan yang menurunkan derajat manusia. Ini adalah hal yang selalu dijadikan pedoman ketika kita menjadikan ketahanan nasional sebagai ya pijakan bagi kita untuk membesarkan negeri ini. Orang jangan seperti kerbau, orang tidak bodoh, orang agar tidak bodoh dan dungu. Maksudnya begini, ini kan sebuah ungkapan yang bagus. Maksudnya filosofisnya sangat bagus. Kalau saudara hidup di negeri atau di dunia ini, maka jangan seperti kerbau yang bodoh dan dungu. Ya mungkin saudara mendengar kalimat ini kan tidak nyaman ya, tetapi ini adalah sebuah sindiran bagi kita bersama, bukan saudara saja, kita bersama anak negeri ini ketika ia membangun ketahanan nasional kita.
Karena kalau kita bodoh dan dungu sangat mungkin akan ditinggal oleh negara lain. Itu ketika berdiri di hadapan negara-negara adidaya, negara-negara biasa saja di dunia ini. Kalau saudara bodoh dan dungu, saudara juga tidak mempunyai bargaining atau daya tawar untuk sebuah tempat pengabdian. Saudara tidak akan laku. Maka lebih baik saudara dengan pendidikan kewarganegaraan ini membangun diri saudara, orang yang jenius, cerdas, selalu solutif untuk berbagai permasalahan di negeri ataupun di sekolah bagi saudara para calon guru. Orang jangan seperti benalu menghisap. Ini penting karena kalau saudara melihat di pohonnya, benalu itu sifatnya akan membunuh pohon yang dia tumpangi. Pohon yang ditumpangi tidak akan bisa besar, kerdil, buahnya bermasalah. Intinya, kalau saudara menjadi penghisap, maka akan menjadi masalah dengan saudara, tetangga, teman sendiri, atau dengan negeri ini, atau bahkan dengan negara orang lain. Lebih baik saudara, malah berbagi, bukan menjadi benalu. Memberi itu lebih baik. Sehingga mulai saat ini kalau saudara sudah mulai berbagi, tentunya bukan harus diartikan dengan harta saja. Berbagi ilmu, berbagi kemampuan, berbagi motivasi, itu akan lebih baik dalam membangun ketahanan nasional kita. Selanjutnya, orang kok seperti patung, hidup tak berarti. Saudara, memperhatikan mata kuliah ini, jangan bengong saja. Apa itu bengong? Ya, hanya bengong tanpa ada pemahaman. Patung itu bagus, tetapi hidupnya tidak berarti. Karena patung diciptakan oleh seseorang untuk biasanya untuk mengingat terhadap sesuatu atau menjadi untuk motivasi bagi seseorang. Tetapi kalau dia tidak bisa berarti apa-apa. Maka saat ini saudara adalah manusia yang penuh kreasi, yang penuh dengan potensi akal saudara, potensi yang ada dalam diri saudara akan bisa dihadirkan untuk ketahanan nasional kita kalau saudara bisa menghidupkan semua potensi. Potensi yang ada di dalam diri saudara itu tidak akan bisa hadir tanpa saudara berlatih. Memang terkadang berlatih itu jatuh, berlatih itu kadang-kadang gagal, berlatih itu terkadang menjemukan, tetapi itu semua bisa kita hadapi, bisa kita lalui dengan ketekunan dan keseriusan kita bersama. Itulah konsepsi dasar ketahanan nasional. Hubungan manusia dengan lingkungannya, itu kalau ada 8 hal yang perlu kita kupas. Manusia dengan Tuhan itu agama yang akan menjadi solusi terkait dengan membesarkan sang manusia. Ya, untuk ketahanan nasional juga, manusia dengan cita-citanya, maka ideologi yang menjadikan atau alat untuk medianya. Manusia dengan kekuasaan, maka politik. Meskipun saudara tidak harus mengartikan negatif tentang politik dan kekuasaan ini. Karena berbicara di negeri ini untuk menghadirkan pemimpin, melalui politik. Hanya sering diartikan politik kekuasaan itu negatif. Padahal banyak arti yang positif dengan politik dan kekuasaan itu. Jadi tidak harus diartikan yang sebelah maksudnya ke yang negatif. Manusia dengan kebutuhan itu dijawab dengan ekonomi. Manusia dengan manusia, sosial budaya, hubungan satu dengan lainnya, baik di dalam keluarga, lingkungan, daerah, negara. Manusia dengan seni, keindahan, dan keindahan itu dijawab dengan budaya. Ini bisa membesarkan negeri kita ketika saudara berbudaya, dan bisa
menjadi referensi bagi negara-negara lain untuk mengembangkan negaranya. Selanjutnya, manusia dan rasa aman, itu pertahanan dan keamanan. Manusia dengan alam sekitarnya, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lainnya. Inilah hubungan manusia dengan lingkungannya yang ke sebelah kanan, itu semua sebagai alat. Jadi, saudara, perlu menampilkan yang sebelah tengah, maksudnya saudara, posisi saudara sebagai manusia, dengan berbagai alat, dengan tepat pada sasarannya, sehingga semuanya tercapai. Itu semua tidak ada lain kecuali bagaimana ketahanan nasional ini bisa hadir. Konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam segenap aspek kehidupan nasional melalui pemanfaatan, kerjasama, dan pemberdayaan lingkungan. Dirumuskan dalam Astagatra yang terdiri aspek alamiah dan aspek sosial. Jadi konsepsi ini ia mencakup pemanfaatan, kerjasama, dan pemberdayaan lingkungan. Jadi, saudara, hal ini menjadi bagian satu kesatuan dalam membangun negeri ini. Tentunya berawal dari individu-individu, saudara. Astagatra, alamiah dan aspek sosial, kita kupas. Aspek alamiah, Trigatra. Jadi, ini yang bagian pertama dari Astagatra, yaitu Trigatra, aspek alamiah. Posisi dan lokasi geografi Indonesia, disingkat SI, ini sebuah singkatan yang umum. Keadaan dan kekayaan alam, kaya. Keadaan dan kemampuan penduduk, mampu. Si kaya mampu. Ini untuk memudahkan aja untuk menghafal atau mengingat aspek alamiah atau Trigatra yang merupakan bagian dari Astagatra. Yang saudara perlu menampilkan ini semuanya untuk ketahanan nasional. Intinya, 3 hal ini adalah aspek alamiahnya. Geografi, keadaan kekayaan, dan keadaan kemampuan penduduk. Selanjutnya, yang kedua adalah aspek sosial Pancagatra. Ini adalah aspek yang kedua dari Astagatra. Yang pertama adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sosbud, pertahanan, keamanan. Ipolek, sosbud, hankam. Pancagatra, Trigatra merupakan bagian dari Astagatra yang semuanya digunakan untuk ketahanan nasional, membangun ketahanan nasional kita. Jadi aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, dan pertahanan keamanan ini sangat penting, tetapi tidak bisa meninggalkan tentang Trigatra kita, tentang lokasi geografis negeri kita yang luar biasa, keadaan kekayaan alam kita, dan kemampuan diri kita si kaya mampu. Sehingga Astagatra yang digunakan untuk konsepsi penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam aspek kehidupan nasional kita betul-betul bisa memanfaatkan, menghadirkan kerjasama dan pemberdayaan lingkungan. Semoga saudara bisa memahami, bisa lebih mendalam tentang ketahanan nasional, intinya di Astagatra. Di situ di dalamnya ada, sekali lagi saya ulangi, Trigatra dan Pancagatra yang saudara bisa menampilkan, mempraktekkan dalam kehidupan saudara sehingga ketahanan nasional saudara betul-betul terwujud. Sekarang tergantung pada saudara. Ketika sudah memahami secara konsepsional bagaimana mempraktekannya. Kalau saudara tidak sadar, saudara tidak bisa mempraktekkan, saudara tidak aware terkait itu semuanya, kemungkinan ketahanan nasional kita akan bermasalah. Tetapi kalau saudara sudah merasa memilikinya, maka insya Allah negeri kita luar biasa dan akan menjadi negeri yang diperhitungkan oleh banyak hal, oleh negara-negara lain. Tentunya semuanya berangkat dari saudara. Kalau saudara percaya diri dan lain sebagainya yang kita ungkapkan tadi, maka kita akan menjadi negeri hebat, negeri yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan, dan secara pribadi
saudara juga bisa menyelesaikan persoalan pribadi saudara. Kalau saudara secara pribadi tidak mampu, maka akan berefek terhadap ketahanan nasional kita. Semoga ada manfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.